Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Amalia, perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang analisis kestabilan sistem dengan menggunakan metode Roth. Metode Roth adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem dalam teori kontrol. Metode ini dinamai setelah matematikawan Edward John Roth yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1874. Metode Roth sangat berguna untuk menentukan kestabilan sistem linear waktu varian dengan mudah tanpa memerlukan perhitungan matriks atau akar karakteristik. Untuk menggunakan metode Roth, langkah-langkah berikut harus diikuti. Yang pertama yaitu mempersiapkan persamaan karakteristik. Sebelum menggunakan metode Roth, kita harus menentukan persamaan karakteristik dari sistem. Persamaan karakteristik adalah persamaan polinomial yang diperoleh dari denominasi persamaan transfer sistem dengan mengatur numeriknya menjadi 0. Kemudian yang kedua, membuat tabel Roth. Setelah persamaan karakteristik dihasilkan, kita membuat tabel Roth. Baris pertama tabel Roth berisi koefisien dari suku-suku genap polinomial. Sedangkan baris kedua berisi koefisien dari suku-suku ganjil polinomial. Koefisien ditulis dalam berurutan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Yang ketiga yaitu mengisi tabel Roth. Untuk mengisi tabel Roth membutuhkan waktu menggunakan rumus yaitu baris pertama dan baris kedua tabel Roth dengan koefisien dari persamaan karakteristik. Kemudian yang keempat yaitu menentukan kestabilan sistem. Setelah tabel Roth diisi lengkap, kita dapat menentukan stabilitas sistem dengan mengamati baris terakhir tabel. Jika semua elemen dalam baris terakhir memiliki nilai yang positif, maka sistem dinyatakan stabil. Namun, jika ada setidaknya satu elemen dengan nilai 0 atau negatif, maka sistem dinyatakan tidak stabil. Jumlah akar karakteristik dengan bagian nyata positif menunjukkan jumlah poleh yang ada di sektor kanan bidang kompleks, yang berarti sistem tidak stabil. Harap diingat bahwa metode Roth hanya dapat digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem linear waktu invarian. Jika sistem memiliki elemen non-linear atau waktu varian, metode lain seperti metode Lyapunov harus digunakan. Berikutnya ada sistem kendali. Sistem kendali merupakan suatu proses dari sistem kerja dengan tujuan mengendalikan dan mengatur suatu sistem terhadap suatu atau beberapa besaran, varian variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau rank tertentu. Sistem kendali memiliki dua jenis dari alurnya yaitu sistem kendali lingkar terbuka atau open loop merupakan sistem kendali di mana besaran keluaran tidak memberikan pengaruh terhadap besaran masukan. Sedangkan sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop merupakan identik dengan sistem kendali umpan balik yang sistem kendali keluaran akan mempengaruhi fungsi kendali berikutnya. Pada sistem kendali, salah satu yang dapat dibahas mengenai keterkendalian sistem sebagai berikut, yaitu sistem kendali jika dari keadaan awal hingga pada keadaan akhir diberikan kendali, maka respon dari sistem tersebut mencapai pada suatu batas keterkendalian sistem dapat diperoleh dengan mengubah matriks ke bentuk matriks Jordan dan dengan mencari nilai determinan atau rank dari matriks. Sistem yang dapat dikendalikan, maka sistem tersebut akan dapat distabilkan. Kestabilan suatu sistem diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan sistem tersebut. Disebut stabil apabila setiap diberikan masukan yang tertentu pada sistem tersebut akan menghasilkan keluaran yang mengarah kepada nilai tertentu. Jadi, kesimpulannya yaitu sistem yang dapat dikendalikan, maka sistem tersebut akan dapat distabilkan. Kestabilan suatu sistem diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan sistem. Kemampuan untuk mengendalikan sistem tersebut. Sistem disebut stabil apabila setiap diberikan masukan yang tertentu pada sistem tersebut akan menghasilkan keluaran
yang mengarah kepada nilai tertentu. Metode Roth adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem dalam teori kontrol. Metode ini dinamai setelah matematikawan Edward John Roth yang pertama kali mengusulkan pada tahun 1874. Metode Roth sangat berguna untuk menentukan stabilitas sistem linear waktu varian dengan mudah tanpa memerlukan perhitungan matriks atau karakteristik. Itulah materi yang saya paparkan. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnina. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kestabilan satu sistem dengan kriteria Roth. Sebelum itu saya akan menjelaskan kapan terjadinya stabil atau tidaknya suatu sistem. Langsung saja, sistem akan stabil ketika setiap inputan terbatas pada sistem menghasilkan output yang dibatasi selama interval waktu tersebut. Kemudian jika dikatakan tidak stabil, maka output dari sistem mungkin tidak terbatas meskipun inputan ke sistem dalam keadaan terbatas. Ini dapat mengakibatkan sejumlah kerusakan fisik dan dapat menimbulkan sebuah kerugian. Kemudian untuk mengetahui stabil atau tidaknya suatu sistem, saya akan menggunakan metode kriteria Roth. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria Roth, yaitu kriteria kriteria Roth ini merupakan salah satu cara yang menentukan kestabilan suatu sistem tanpa menghitung akar-akar persamaan karakteristiknya. Kriteria ini merupakan metode aljabar untuk menentukan kestabilan dalam wawasan Laplace. Cara ini akan menunjukkan adanya akar-akar yang tidak stabil beserta jumlahnya, tetapi tidak menentukan nilai atau kemungkinan cara untuk mencegah ketidakstabilan. Kemudian saya akan lanjutkan membahas prosedur penentuan stabilitas berdasarkan kriteria Roth, yaitu yang pertama kita tuliskan persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial, yaitu A0 S pangkat N tambah A1 S N min 1 dan seterusnya. Kemudian yang dimana A0 A1 dan seterusnya adalah koefisien itu merupakan koefisien dari persamaan tersebut. Kemudian koefisien itu dapat disusun dalam bentuk barisan yang menyerupai matriks. Seperti yang saya tuliskan, yaitu ini di mana A1 yang dimana koefisien pertama, baris pertama itu A0, A2, A4, dan A6 dan seterusnya. Ini merupakan koefisien dengan bilangan genap. Kemudian barisan kedua yaitu A1, A3, A5, A7 dan seterusnya, ini merupakan bilangan ganjil. Kemudian untuk barisan ketiga yaitu B1 untuk mendapatkan rumusnya, yaitu dengan cara A1 dikali dengan A2, kemudian dikurangi A0, kemudian dikali lagi ke A3, kemudian dibagi dengan A1. Begitu juga dengan A3 untuk mendapatkan rumusnya, yaitu dengan A1 dikali dengan A4, kemudian dikurangi dengan A0, kemudian dikali lagi ke A5, kemudian dibagi ke A1. Begitu juga dengan B5, yaitu A1 dikali dengan A6, kemudian dikurangi A0, kemudian dikali lagi A7, kemudian dibagi A2 dan seterusnya. Begitu juga dengan B1. Begitu juga dengan C1 itu kita kalikan dari B1 dikali dengan A3, kemudian dikurangi A1, kemudian dikali lagi ke A3, kemudian
bagi ke A1. Begitu juga dengan untuk mendapatkan rumus dari C3, yaitu A1 dikali B5 kemudian B1 dikali A5 kemudian dikurangi A1 kemudian dikali lagi B5 kemudian dibagi ke A1. Seterusnya dari C5 untuk mendapatkan rumus kayak sama dengan yang tadi C7 dan seterusnya. Begitu juga D1, D3, D5, D7. Kemudian untuk ketika koefisien dari baris-baris ini positif, maka ini merupakan suatu sistem yang stabil. Dan ketika misalnya D1, D3, D5, D7 ini negatif, maka kita dapat mengalihkannya dengan -1, D1 kali -1, D3 dengan -1, D5 kali -1 dengan -1, D7 dengan dikali -1. Kemudian akan mendapatkan positif, tapi ketika ada lagi salah satu di antara ini bilangan negatif, maka ini merupakan sistem tidak kestabilan. Contohnya, saya akan memberikan contoh, misalnya contoh soalnya misalnya persamaan karakteristiknya yaitu S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 tambah 12 S tambah 8 sama dengan 0. Maka ketika kita memeriksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria Roth ini, maka kita harus menggunakan disusun dengan barisan Roth, yaitu seperti ini, yaitu 1, 12, 0, 6, 8, 0. Kemudian untuk mendapatkannya yaitu kita kalikan 6 kali 12 ini ke sini, kemudian dikurang 1, kemudian dikali 8, kemudian dibagi 6, maka hasilnya yaitu 64. Kemudian sama dengan kedua yaitu 0, yaitu 6 kali 0 baru kemudian dikurang 1 baru dikali 0 kemudian dibagi 6, hasilnya 0. Kemudian kita untuk baris keempat yaitu kita kalikan dari 64 kali 8, ini kali 8 kurang 6 baru kali 0 baru kali 64, maka hasilnya adalah 8. Mungkin itu, maka hasilnya itu merupakan tidak terdapat perubahan tanpa ini merupakan sistem bersifat stabil. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang kriteria Roth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asral Faiz, jurusan Sistem Komputer. Jadi saya merupakan kelompok 2 yang diberikan tugas mengenai analisis kestabilan sistem dengan menggunakan metode Roth. Jadi dalam kelompok kami, kelompok 2, yaitu ada 3 orang. Saya atas nama Asral Faiz, dan yang satu Nur Fadil Amalia, dan yang ketiga yaitu Hasnina. Jadi langsung saja saya membahas tentang definisi kestabilan. Yang pertama yaitu definisi kestabilan berdasarkan natural response. Yang pertama, sistem stabil jika natural response mendekati 0 saat waktu mendekati tak terhingga. Yang kedua, sistem tidak stabil jika natural response mendekati tak hingga saat waktu mendekati tak hingga. Kemudian saya akan melanjutkan dengan membahas dalam tentang Paul Zero. Pengertian Paul Zero itu sendiri adalah untuk mempermudah analisis respon atau sistem yang digunakan.
Pol adalah nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai transfer function tak hingga dan akar persamaan dari pen tersebut. Transfer function system. Kemudian zero adalah nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai transfer function 0 dan akar persamaan dari pembilang transfer function system. Selanjutnya masuk ke kriteria kestabilan Roth, yaitu transfer function dari suatu sistem loop tertutup membentuk rumus C dalam kurung S per Rs. Kemudian yang kedua, hal pertama yang memfaktorkan A dalam kurung S yaitu persamaan karakteristik. Kemudian yang ketiga yaitu pemfaktoran polinomial dengan orde lebih dari 2 cukup sulit sehingga digunakan kriteria kestabilan Roth. Kemudian yang selanjutnya keempat yaitu kriteria kestabilan Roth memberi informasi ada tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik bukan nilai akar tersebut. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan. Karena materi ini saya fokus pada Pol Zero. Jadi Pol Zero adalah untuk mempermudah analisis respon atau sistem yang digunakan. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan atau yang saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.